Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, minum ya bang? Minum. Ajay. Makan tuh, ada 9 tuh. Mana yang panitianya? Panitianya mana? Panitia kurban. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haikal, biasa dipanggil Sebs, biasa juga dipanggil Bintang. Kalau di luar saya dipanggil Ekal. Jadi kalian bebas mau memanggil saya Ekal, mau Bintang, mau Sebs, bebas saya. Tapi kita bebas ya kayak. Bebas mau kopi apa gimana? Bebas itu ada. Tadi saya bawa kopi sama bawahan saya tuh. Ya. Bawa kopi bawa rokok tuh. Minuman. Karena ini kita kan forum bebas ya. Oke. Kita diskusi kan namanya. Siap. Seperti yang ada di pamflet kan saya sebagai pemantik di sini. Jadi tidak luput daripada hal yang memang harus saya lakukan di sini. Yang pertama saya akan memantik terkait materi BBM ya. Ya. BBM kan. Benar. Naik. Iya, BBM naik. Bang, sebelumnya izin makan ya bang ya? Iya, sebelum makan, bang. makan. Makan kemarin. Santai aja. Santai aja sini mah. Mau ngerokok juga ngerokok. Saya boleh nggak bu? Forum santai aja tuh. Baik, mungkin Gak apa-apa, nyantai aja ini mah. atau untuk kita lebih dekat lagi ya, lebih bebas lagi mungkin kenalan dulu kali ya. Tadi kan saya udah nih. Mungkin dari asal saya dari Lembang. Saya kuliah di UIN SMA Banten. Dan kalau hobi sih membaca. Mungkin lanjut dari mana dulu nih? Dari sini dulu. Boleh. Saya perkenalkan, nama saya Simpson, dipanggilnya Asem. Saya asalnya dari Depok. Oh, Depok ya? Iya, apalagi itu selain ini nama sama asal bang. Mungkin kegiatan sehari-hari sih. Kegiatan sehari-hari saya bantuin orang tua saya gitu, jaga warung segala macem. Kegiatan saya sama ini jadi menjaga warung sama bantu-bantu kedua orang tua saya sih paling. Gitu aja. Iya, betul. Mungkin lanjut ya, itu. Perkenalkan, nama saya Didin. Keseharian saya berkuliah sih udah itu dah. Udah. Ya. Oh, mungkin lanjut ya. Nomornya. Kalau boleh tahu ini Didin rumahnya di mana ya? Oh, rumah saya. Rumah saya di Angga. Ya, perkenalkan nama saya Bisa dipanggil Gangsau, bisa juga dipanggil asap knalpot di sawah pinggir jalan sana dari Sukawarna. Ya cukup. Oke, tadi perkenalan udah ya. Mungkin lanjut aja. Sampai ke pembahasan utama kita. Tadi terkait apa? BBM naik ya. ya. Yang kira-kira menurut kalian yang kalian ketahui nih terkait BBM itu sebenarnya naiknya kenapa gitu tuh? Mungkin dari jam siapa tadi namanya Didin ya? Yang Didin ketahui itu BBM naik. Faktornya kira-kira kan mungkin kita udah tahu ya, mungkin kan BBM kan ibaratkan hal dasar lah di kita kan, apapun kan kita harus BBM nih kan, mau kemana kan dampaknya juga pasti banyak. Kira-kira faktor kenaikan BBM itu apa? Faktor kenaikan. Sebenarnya banyak ya faktor. Yang pertama tuh daripada mungkin yang sudah kita kenapa? Enggak. Yang sudah kita ketahui yaitu yang pertama adanya geopolitik atau peperangan kan. Selat Hormuz. Ya, di Selat Hormuz tuh. Rupiah juga tuh, rupiah anjlok, dolar naik. Politik. Apa tadi? Rupiah anjlok, Rupiah anjlok. dolar naik. Ya. Rupiah anjlok. Terus dolar naik ya. Mungkin sama ya sini. Sama sih itu. Iya ya. Dolar naik.
Nah, memang hal yang membuat BBM naik itu tuh memang ini. Yang pertama dasarnya itu dari sini, dari geopolitik atau peperangan. Yang dimana kan mungkin kalau kalian ketahui Selat Hormuz yang dimana memang itu adalah transportasinya minyak ya. Itu ditutup gitu. Mungkin yang kalian ketahui BBM naiknya itu berapa sekarang? 16.250. 16.250 perak. 50. Itu pertama ya? Ya, pertama. Itu Kalau turbo itu 20 ya? Ya, 16.000 berapa? 250 perak. 250 rupiah. Ini untuk Pertamax ya? Pertamax 92 itu. 92. Oh, ada yang naik lagi? Ada turbo. Yang 95 ya? Iya. Itu naik berapa itu? 20. 20.000. Iya. 20.000. Hampir 21. Oh, tinggi juga ya? Dextron juga naik sih semuanya. Dari atas. Aduh, panitia ini gimana nih? Nah, kita kan sudah tahu nih faktor yang membuat BBM naik dan naiknya berapa. Kira-kira menurut kawan-kawan dampak daripada BBM naik itu apa gitu? Apa yang akan terjadi ketika BBM ini naik? Oke. Itu tuh patut kita ketahui karena memang sebenarnya banyak ya menurut saya. Perspektif saya itu banyak dampaknya karena memang BBM itu adalah hal pokok masyarakat. Betul. Ya, sepakat sih. Sepakat. Ya kira-kira menurut kawan-kawan nih dampaknya bagaimana? Oke. Kita ini sistemnya sharing aja ya, maksudnya saling cari ilmu aja karena di sini juga saya kan di pabriknya kan sebagai pemantik. Jadi saya cuma memantik kawan-kawan nih supaya kawan-kawan bisa berbicara gitu kan, memberikan pendapat. Di sini tidak ada yang namanya benar atau salah. Kita mencari ilmu di sini. Oke. Kira-kira bagaimana ini? Kalau menurut sudut pandang saya, yang ketika BBM itu naik, yang dari sebelumnya tidak seperti nominal yang sangat fantastis, yang dimana ini mencekik masyarakat yang biasa seperti Gojek, seperti masyarakat yang mungkin ya notabene rendah gitu kan, bisa dibilang di bawah UMR lah gajinya. Nah, ketika dolar itu naik, itu menyebabkan inflasi dan krisis moneter kayak gitu. Iya benar, inflasi ya. Iya. Nah, yang dimana ketika BBM itu naik, ini seharusnya ditinjau ulang kembali gitu, karena ini dampak harga pokok mungkin mencekik juga gitu bagi masyarakat yang tidak bisa untuk membeli hal itu, karena balik lagi mata pencarian dia gajinya tuh nggak sesuai gitu tuh dengan para pejabat. Iya kayak gitu. Seharusnya yang mempunyai wewenang, yang mempunyai hegemoni, yang menjadi founding father dalam kekuasaan, yaitu eksekutif atau DPR atau presiden yang menjadi penggagas negara, yang seharusnya itu diperhatikan betul dari anjloknya rupiah, naiknya dolar, dan naiknya BBM kayak gitu. Yang dimana mahasiswa UI itu pada turun ke Jakarta, ke Bundaran HI. Itu hal yang memang telah kita tahu ya. Ya. Tapi yang memang dampak pertama itu apa tadi katanya siapa namanya? Didin ya. Didin. Apa tadi? Rudin. Ya, krisis moneter juga. Krisis moneter. Nah, terus kira-kira menurut Didin itu siapa sebenarnya yang dirugikan di sini? Yang dirugikan? Oke. Sebenarnya yang dirugikan itu investor pada tidak mau naruh saham di Indonesia lagi, pada cabut kayak gitu, karena melihat gonjang-ganjing ekonomi Indonesia itu nggak stabil
kayak gitu, dan mengakibatkan investor itu pada kabur kayak gitu. Nah, lalu harga pokok makin mencekik, makin naik kayak gitu, ya kan? Seharusnya presiden yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai wewenang, seharusnya MBG itu di stop dulu. Kalau kita kilas balik, kita melihat dari zamannya era B.J. Habibie, yang dimana B.J. Habibie itu mengutamakan masyarakat terlebih dahulu daripada program dia yang kata di saat itu lagi menggagas pesawat kayak gitu, yang dimana waktu itu emang krisis inflasi, krisis moneter. Tapi yang saya sukai dari B.J. Habibie itu mengutamakan masyarakat dulu, yang dimana di situ Bank Mandiri ya kalau nggak salah, itu ciptanya Bank Mandiri. ya itu jadi dikelola langsung gitu, bukan nama presiden tapi sama itu dikasih untuk dia kerja sendiri gitu kan, kayak gitu tuh. Jadi si B.J. Habibie ini makanya dia nggak mengutamakan program yang dia inginkan kayak gitu. Seharusnya Prabowo belajar dari sebelumnya kayak gitu, karena biar rupiah itu tidak anjlok lagi kayak gitu tuh, ya kan? Apalagi sekarang membuat kebijakan yang gak transparansi, tiba-tiba langsung jebret BBM naik. Iya, kayak gitu tuh. Ini sayang amat disayangkan kayak gitu. Padahal udah tahu ya kalau rupiah itu lemah. Iya, kayak gitu. Jadi yang berdampak, yang menjadi dampak itu yang terdampak ya, berarti masyarakat kecil ya, gitu. Masyarakat Indonesia Udah 11 kecil lah. Karena memang sebenarnya kenaikan BBM ini betul tadi yang dikatakan oleh Didin, bahwasanya memang ini bisa menjadi hal apa ya, bisa menjadi krisis lah di negara kita, karena tadi bisa terjadinya inflasi, ya, harga pokok, harga barang semuanya naik. Terus masyarakat kecil itu akan menjadi salah satu terdampak yang memang apa ya, yang tadinya BBM itu menjadi apa, bisa diibaratkan contohnya ketika seorang pedagang mau belanja itu kan berdampak kan bagi masyarakat kecil itu, dan itu bisa menjadi terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Nah, dari BBM naik itu bisa menjadi harga pokok yang lain itu menjadi naik. Bener yang katakan Didi. Tapi kira-kira menurut kawan-kawan yang lain, siapa sih namanya? Upil. Itu bagaimana menurut Upil? Ya sebenarnya pendapat saya tidak jauh berbeda ya sama dengan Didin Baharudin ya. Ya kalau kita melihat dengan Kanda Bahlil ya kan, Kanda Bahlil di situ sudah speak up bahwasanya harga BBM itu tidak akan naik ya kan. Tetapi yang kita ketahui sekarang harga BBM itu naik di tengah malam ya kan. Ketika malam harga BBM Pertamax 92 dan yang lainnya itu tiba-tiba naik, ini kan sangat disayangkan teman-teman. Karena kan BBM itu adalah kunci utama agar kendaraan itu bisa berjalan, ya kan. Dampaknya ya ke masyarakat kecil, contohnya seperti tadi, seperti ojek online, Maxim, Grab, ya kan, yang membutuhkan bahan bakar yang lebih berkualitas ya. Contohnya pertama, supaya tidak berebut kepada kendaraan bermotor atau bermobil. Nah, itu sangat disayangkan. Bisa aja kenaikan ini juga ya, harga jasa kayak ojol, Iya. Maxim itu bisa naik. Itu bisa naik juga. Nah, ketika kita melihat di SPBU hari ini, itu banyak sekali masyarakat yang di kita itu, contohnya di Kota Serang sangat mengantri ya kan, mengantri akan adanya untuk mendapatkan bahan bakar seperti Pertamax itu. Nah, ini semuanya adalah apa ya, permainan menurut saya. Ketika SPBU itu tidak adanya Pertamax, nah itu nanti ada tulisan itu Pertalite habis. Nah, itu akan larinya kemana? Masyarakat itu akan beli ke Pertamax. Nah, ini sebuah permainan dari negara menurut saya. Betul. Jadi kalau untuk BBM yang naik hari ini tuh sangat disayangkan ya, sangat yang dirugikan itu masyarakat kecil. Kalau masyarakat elitnya nggak apa-apa ya kan, mereka banyak uangnya, mereka gajinya besar. Tetapi masyarakat kecil yang gajinya pas-pasan ya kan, tetapi pengeluarannya itu sangat banyak, itu sangat disayangkan. Itu yang dirugikan masyarakat. Ya tetap kita masyarakat. Kalau kita mengulik dari beberapa tahun belakang yang dimana
Pertamax juga dioplos, ya kan, sama Pertalite. Nah, ini juga adalah bentuk dari ketidakadilan terhadap rakyat kecil, teman-teman. Maka dari itu kita di sini kan berdiskusi tentang BBM-nya naik. Menurut saya sangat disayangkan jikalau Pak Presiden Prabowo dan para menteri-menteri lainnya itu tidak bertindak, tidak menangani hal-hal seperti ini. Ya, jadi ini tuh harus diadakannya evaluasi besar. Evaluasi total 100% pokoknya ini harus mengulik semua tentang kenapa BBM ini bisa naik, kenapa rupiah ini bisa anjlok, dan kenapa dolar itu bisa naik, bisa apa tadi namanya, bisa naik ya dolar itu. Ya mungkin dari saya cukup sih, cuma seperti itu. Cek bentar, Cek. Oh. Udah setengah ya? Udah nih. Bentar. Gue masuk dulu lah. Tuh. Salam, Ustaz. Tuh. Salam. Maaf terlambat. Perkenalkan belum. Oh iya, kamu. Yang baru datang? Iya. Perkenalkan nama saya Fuad. Wah, jalan. Muhammad Fuad Nurdin. Fuad Nurdin? Iya. Bukan Fuad Supriyatna. Asal saya dari Bandung, Kak. Jauh banget. Iya. Di sini naik apa? Buruk. BM ya? BM. BM, berani mati. Naik Saya kereta. kalau naik motor mahal ya biasanya. Udah mahal. Saya naik kereta. Naik kereta. Iya. Jadi kan BM naik, Kak. Jamnya. Ya. Nah, tadi menurut saya dan mobil ya. Ya, mobil. Itu bagus. Iya. Dan juga memang apa ya? Lupa dia. Distract aja. Itu BBM naik di malam hari Iya. sama yang kemarin di Oplos. Oh iya, dan juga saya kalau nggak salah juga statementnya apa ya, warga atau masyarakat bukan pakai Pertamax gitu. Saya pernah dengar itu di sosial media. Saya orang yang membantah misalnya, karena memang di rakyat kecil kayak di desa kan jarang adanya pom ya, Iya. pom bensin ya, SPBU. SPBU, yang dimana ketika mengisi bahan bakar mereka tuh lebih ke Madura kan, Suwaru kemana, yang dimana itu Pertamax kan. Nah, itu menjadi hal yang membuat masyarakat kecil itu terdampak besar di sini. Tapi kira-kira kawan-kawan itu pernah mikir nggak? Kan kalau misalnya ada dampak negatif, pasti juga ada hal positif. Ya. Kira-kira lagi gimana? Bagaimana? Apakah ada hal positifnya terkait dengan naik ini? Oke. Kalau pribadi menurut saya ada bagusnya juga buat BBM naik ini bisa menjadi apa ya? Mengestimalkan lagi APBN dan APBD. Itu kalian bisa membantah, karena menurut saya itu bisa membahayakan anggaran daerah dan anggaran nasional kan, seperti itu. Nih, saya nih. Oke. Ketika BBM naik, rupiah itu semakin menguat, turun. Yang tadinya 18.000 sekarang menjadi 17.000 lebih. Jadi kan ini berbarengan ya. Itu sih sisi positifnya. Oke. Kalau saya boleh nambahin ya. Kalau kita berbicara perihal terkait tentang positifnya, yang dimana terkait tentang anggaran APBN dan apa tadi, APBD, sebenarnya oke lah kalau secara akumulasi dari pemerintah untuk penambahan uang masuk ke negara gitu kan. Tetapi dia tidak melihat faktor vitalnya, yang dimana rupiah itu tidak ada harga dirinya di dolar kayak gitu. Sedangkan Indonesia masih membutuhkan impor kayak gitu. Ini mengakibatkan harga pokok itu makin naik kayak gitu. Dia tidak melihat kesejahteraan masyarakat kayak gitu. Dia cuma melihat dari segelintir elit-elit, bahwasannya kesejahteraan yang dia miliki dari elit-elit tersebut kayak gitu tuh. Seharusnya dia melihat kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan masyarakat terlebih dahulu kayak gitu, dan di stop MBG dulu, karena MBG itu sangat amat fantastis sekali secara nominal yang dia keluarkan.
kayak gitu. Ya apalagi ngambil anggaran pendidikan, itu kan nggak etis kayak gitu. Bentar. Itu musiknya gimana nih? Jelas ya? Sepakat. Beda. Ya sebenarnya saya bilang positif juga bukan berarti saya membenarkan hal ini ya. Saya tidak membenarkan. Cuman dari segi pandang saya terhadap negara itu memang ada untungnya terkait APBN ini karena memang kita melihat ke pemerintahan sekarang nih, kita melihat menurut saya itu terlalu menghambur-hamburkan APBN gitu Ya. Jadi memang penting untuk kita menstabilkan APBN ini. Itu hal positif menurut saya terkait naiknya BBM. Tapi memang yang menjadi sorotan adalah terjadinya tadi rupiah juga menurun gitu tuh. Jadinya rupiah menurun, BBM itu naik. Sebenarnya ini menjadi menjadi hot gitu tuh, hot news yang dimana memang tadi sempatnya statement Didin mengatakan bahwa ada anak UI juga kan yang demo kan terkait hal ini. Sebenarnya itu memang menjadi acuan ketika kita untuk melaksanakan aksi ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Sebelum lanjut boleh perkenalkan diri dulu. Oh iya. Tadi sempat hilang nih kemana nih? Boleh. Apa aja nih yang berat diperkenalkan? Nama apa ini asal ya? Iya. Nama Keseharian. saya. Hobi. Baik, perkenalkan nama saya Gusron. Bagian Isak. Itu kesehariannya membalak kambing sih itu si Nuna ya. Membalak. Iya, kebantu. Nama, boleh perkenalkan nama? Baik, nama saya Gufron dipanggilnya Bang. Bang. Asal saya dari Pandeglang. Hobi saya Ngerampok kota kosong. penjara. Lanjut. Lanjut ya. Keseharian lu. Ngaji. Lanjut. Apa lagi ya? Ini Gufron sama ini Tanggapan, belum ada iya, tanggapan. ini aja. Mungkin kira-kira dari hal tadi itu ada yang menjadi sebuah pemikiran gitu tuh, atau pendapat kawan-kawan bagaimana gitu terkait hal ini. Ini siapa tadinya? Aduh, lupa. Nama lupa sendiri. Ujang. Coba Ujang gimana? Subrito. Menurut Ujang nih. Kalau menurut saya terkait BBM naik, menurut saya imbasnya itu ke masyarakat salah satunya. Karena kan yang pertama bahan pokok terus makin naik, dan juga pada pekerja-pekerja seperti Gojek, Maxi, Grab, iya itu pasti mengalami kesulitan jika BBM ini naik ya. BBM ini naik. Betul. Mungkin pengeluaran mereka itu semakin tinggi, sementara pendapatan mereka tinggi sih, tapi kan mungkin mereka itu tarifnya semakin mahal. Tapi pengeluaran lebih jauh tinggi karena BBM sekarang tuh naik, mungkin ini tuh aja sih menurut saya. Oke. Mungkin ya. Tadi memang sudah dibahas terkait hal itu, dan juga mungkin menurut kawan-kawan solusi terkait hal ini itu bagaimana? Apakah kita harus turun aksi nih? Sekarang kita langsung teklat nih habis ini nih. Boleh. Langsung teklat nih habis ini. Iya. Ini Robert. Ini wali benar. Ya, wali. Enggak mati. Panas itu kayaknya. Dari 8 menit cek. Oh dikat-kat ini. Enggak. 12 menit. Pas kemarin pas di situ. Yang pertama 10, yang ini 11, yang tadi gue bikin itu enggak mau dia. Tadi 8 menit. Lanjut. Udah berapa itu berarti? Solusi ya. Kita harus turun ke jalan. Kita turun di jalan, Jo. Ya. Apakah kita akan turun aksi nih habis kejadian ini nih? Atau kita diam aja gitu tuh? Kalau menurut saya di Bandung ini tidak ada pergerakan gitu. Betul.
Itu saya tipis nih, tipis Banten. Setuju. Kalau Kalau bisa kita demo langsung aja bang ke Jakarta. Ya, kita harus turun aksi. harus turun kali ya. Apa kita harus menciptakan reformasi jilid 2 tahun 98? Karena saudara-saudara Kita kita semua udah gitu. berangkat ke Jakarta tuh bang. Yang saya lihat di media sosial itu dari kemarin tuh banyak tuh beritanya ya. Bang siapa Didin? Ya benar sekali. Nah mungkin kita akan mengadakan aksi kali ya. Nah tapi sebelum kita mengadakan aksi ya kita harus mengkaji dulu hal ini. Kira-kira semuanya kita harus paham gitu tuh. Saya menanyakan lagi nih kira-kira terkait hal ini. Apakah ada yang membuat apa ya? Apakah ini akan menjadi apa sih krisis nasional gitu tuh? Iya. Kenapa krisis nasional? Oke. Boleh Bang Didin? Kenapa ini jadi faktor krisis nasional? Karena ini apalagi kita berbicara mengenai tentang BBM yang dimana keseharian kita itu memakai BBM. Ini menjadi salah satu sentral untuk perekonomian sebenarnya kayak gitu, yang dimana ketika BBM itu naik dan berimbasnya tuh kemana-mana sebenarnya kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen turun aksi, sebenarnya yang kita pengen bawakan itu tuntutan harus jangan satu sisi doang kayak gitu tuh, karena kita melihat bahwasannya tuntutan itu bukan hanya tentang BBM doang kayak gitu. Jadi kita bisa melihat atau mengkonsen isu-isu apa yang harus kita bawa sehingga aspirasi kita itu didengar kayak gitu. Lalu kita juga harus jangan sampai terprovokasi oleh orang asing yang masuk ke segerombolan ketika kita turun aksi kayak gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita ingin turun aksi, kita harus menguasai medan perang terlebih dahulu kayak gitu tuh. Jangan sampai kita chaos dengan polisi kayak gitu. Apa-apa. Mungkin aja Bang Didin. Kayak gitu. Iya ya, sepakat. Disebut tampan memberat Bang Didin. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan terkait BBM naik ini apakah ada hal yang memang apa ya menjadi terpacunya sesuatu gitu tuh? Kayak kan ini kan tadi yang tadinya naik BBM naik kan menjadi hal yang memang apa ya harus kita rubah gitu tuh. Dan solusinya memang antara maju baik aja. Nah selain aksi menurut kawan-kawan, bagaimana caranya atau pemerintahan itu mengambil sikap terkait hal ini? Gitu. Sebenarnya kita di era digitalisasi yang dimana kita bisa membuat konten agar masyarakat itu lebih melek lagi dengan situasi dan keadaan sekarang yang mempengaruhi demokrasi yang dari Indonesia kita tercinta ini kayak gitu tuh. Jadi kita yang dimana Cinta banget gua. jadi di era media sosial kalau kita pengen bergerak nggak cuman satu sisi yang dimana kita turun aksi,
sebenarnya kita bisa melihat sisi lain. Kita membuat konten agar masyarakat yang melihat edukasi yang kita berikan itu tercerahkan, kayak gitu tuh, tentang terkait situasi dan kondisi di geopolitik yang memanas di Indonesia sekarang, kayak gitu. Ya tadi tuh mau ngomong ini yang ke apa sih? Apa? Itu materi apa sih? RUU Polri. Oh ya, RUU Polri. Oh iya. Emang iya. Dia mau ke RUU Polri kan? Iya. Masuk aja ya. Cuman Boleh, kok enggak Belum paham. iya belum paham. Lu bisa ngecek dulu. Di situ ada terkait pasal. Itu mungkin ini aja aliran Ngalir, Ya, boleh. Nggak Nah, apa-apa. berarti lu yang nyambungin. Ya, oke. Ya langsung aja. Langsung sambungin aja. Langsung disambungin. Dulu nih, tapi gue sebentar. Oke. Nih ya, kalau menurut saya BBM naik ini berbarengan dengan RUU Polri ini disahkan. Karena kenapa? Karena supaya masyarakat kecil seperti kita itu bisa berfokus kepada BBM dulu. Jadi kita tuh tidak berfokus kepada RUU Polri. Padahal RUU Polri ini harus kita reformasikan teman-teman. Karena kenapa? Karena RUU Polri ini para polisi, para aparat berseragam yang di Indonesia ini bisa menguasai pekerjaan kita. Misalkan nih, kita sedang bekerja sebagai CS ya kan, seperti di bank-bank gitu ya kan. Nah, dia itu bisa masuk ke ranah kita teman-teman. Misalkan kita bekerja sebagai pegawai MBG, itu bisa masuk juga menguasai pekerjaan kita. Oke. Kalau mau tulis dulu undang-undangnya. Beda spidol ya. Oh, temukan. Tiba-tiba kita ya Di secret ada sih itu. udah langsung aja. Sudah langsung aja ngomong guys. Oke. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimana itu memperbaharui Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri itu kalau kita lihat masa pensiun perwira dan tamtama itu bisa 60 tahun teman-teman, kayak gitu. Terus habis itu kehadiran undang-undang Polri ini, polisi dia makin ganas untuk memasuki ruang-ruang sipil kayak gitu, sehingga stabilitas keamanan geopolitik Indonesia akan menurun karena kebanyakan pasti menuju ruang-ruang ranah sipil kayak gitu tuh, yang mengakibatkan keamanan Indonesia itu pasti tidak diperhatikan kayak gitu. Kalau kita merujuk ke sejarah, kita mengkilas balikan di tahun 1998 yang dimana mahasiswa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat ini untuk membuat dui fungsi itu balik ke barak kayak gitu, sehingga melanggengkan supremasi sipil kayak gitu. Jangan sampai demokrasi kita itu diduduki oleh aparatus sipil kayak gitu ya kan. Iya. Jadi demokrasi kita tuh pasti bakalan tercederai oleh orang-orang yang notabene dan prokernya itu berbeda kayak gitu tuh. Kalau kita merujuk ke dalam pasal 30 ayat 5 huruf A dan huruf B yang menentukan perpanjangan usia pensiun bagi tamtama dan bintara menjadi 60 tahun yang tadi saya berbicarakan kayak gitu. Dan di dalam pasal 30 ayat 2 DPR itu mengusulkan masa jabatan polisi agar pensiunnya tuh dinaikin lagi kayak gitu, jadi sampai 60 tahun.
kalau sampai pensiunnya dinaikin lagi, ekonomi pasti bakal membengkak. Karena kenapa? Karena diduduki masa pensiun polisi itu kayak gitu, pasti kan membutuhkan persenjataan, pasti membeli persenjataan ya kan? Nah akhirnya pasti membutuhkan pengeluaran uang yang lebih fantastis kayak gitu tuh. Nah makanya kita harus memperhatikan militeristik ini agar balik lagi ke barak kayak gitu. Jangan sampai mengikut campurkan ke ranah politik sipil, gak nyambung kayak gitu tuh. Gitu sih kalau dari saya. Memang sih secara dasarnya ya, kalau memang kan yang dimana fokus daripada aparatur sipil kan memang bukan di politik atau di hal yang memang menjadi bagian daripada masyarakat kan, sipil kan. Karena apa ya, sebenarnya udah ada fokusnya masing-masing lah gitu. Jadi kayak kurang enak didengar aja kalau misal aparat ini masuk ke hal yang memang tidak sepatutnya lah. Soalnya kemarin juga saya sempat melihat di berita terkait BGN sih, dapur MBG itu tuh banyak polisi atau tentara itu masuk ke bagian dapur gitu. Iya. Itu patut dipertanyakan sebenarnya. Namanya ikut BGN nih, namanya BGN isu baru ini. Nah, kami yang ke PGN ya, kemarin kalau nggak salah itu Pak Dadan ya, itu kan diturunkan gara-gara korupsi kan. Ya. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan bagaimana? Apakah ini akan dilanjut terkait MBG ini apa berhenti gitu? Soalnya saya sempat dengar juga bahwasanya MBG ini bakal dialihkan ke kantin sekolah gitu. Dan sebenarnya ini yang menjadi apa ya, pemborosan anggaran atau BR jadi MBG ini. Kira-kira menurut kawan-kawan Ya kalau menurut saya, kalau MBG itu masuk ke dalam kantin, menurut saya sudah terlambat. Karena kenapa? Karena sekarang di daerah-daerah lain sudah membangun dapur MBG yang dimana anggarannya itu miliaran sampai triliunan, ya kan? Ini adalah bentuk bahwa keterlambatan pemerintah dalam menangani hal seperti ini gitu. Dan untuk penangkapan dan juga pencopotan jabatan kepada Pak Dadan ini menurut saya sebuah juga ketidakadilan, bahwasanya seorang yang korupsi itu diposting terima kasih atas edukasinya terhadap kita gitu. Padahal itu sekelas korupsi, tapi di negara Indonesia malah diposting seperti itu. Bahkan kalau kita melihat dari negara Jepang yang dimana Menteri Pertahanan berkorupsi itu langsung dihukum mati. Sedangkan kalau di negara Indonesia hukuman mati itu tidak berfungsi. Jadi menurut saya seperti itu sih. Tidak sewajarnya ya hukuman. Dan terkait sebenarnya betul yang dikatakan Upil ini. Ya betul. Ya betul yang dikatakan Upil bahwasanya ini menjadi salah satu borosan anggaran lah ya. Iya. Tadi kan Upil mengatakan udah terlambat lah pemerintah ya sebenarnya. Tapi yang saya ketahui bahwasanya dapur-dapur MBG itu adalah swasta. Kepemilikan MBG itu swasta, yang dimana siapa saja bisa membuat dapur-dapur MBG gitu tuh. Tetapi memang tadi keterlambatan yang dimana banyak warga atau masyarakat yang memiliki dapur MBG itu diberhentikan dan dipindahkan alihkan ke kantin gitu. Itu sudah terlambat menurut saya. Memang betul yang dikatakan Upil. Tetapi terkait solusinya sebenarnya masih rancu ya, masih bingung juga gitu tuh mau bagaimana kalau misal dilanjut ke kantin itu merugikan yang sudah membuat dapur juga gitu tuh. Tapi kalau misal masih seperti biasanya itu akan menghambur-hamburkan anggaran lagi gitu. Memang saya pribadi belum mengetahui solusi yang memang patut kita ambil gitu tuh. Tapi nggak tahu nih kawan-kawan nih apakah ada pemikiran yang memang sudah jauh gitu
dari Pak siapa namanya? Didin Fahrudin. Didin. Oh Didin ya, Dadan mah ini ya korupsi. Oke, kalau terkait secara solusi yang konkret, kalau misalkan menurut saya, sebenarnya kalau kita lihat dan kita merujuk ke konstitusi yang dimana harus memperhatikan gizi masyarakat, sebenarnya oke lah balance dengan kehadiran ini. Tapi bukan akan tetapi saya pro dengan kehadiran ini karena nggak balance tentang terkait pendidikan kayak gitu. Ini berbanding kebalik atau ini malah tidak dikonsernkan untuk balance. Dan kalau kita lihat secara pelaksanaannya, justru masyarakat itu keracunan dengan kehadiran MBG ini kayak gitu. Nah ini yang membuat pembengkakan ekonomi juga, terus yang membuat masyarakat itu seharusnya gizinya itu bertambah ya kan, tapi malah justru itu membuat keracunan. Kalau kita lihat ketika Pak Didin ya tadi. Dadan udah. Oh iya salah, maaf. Pak Dadan. Oh iya. Salah. Kalau kita melihat Pak Dadan ketika dipecat dari kursi kekuasaannya, itu menurut saya memang harus dipecat karena korupsinya sangat amat fantastis kayak gitu. Cut lu ya? Berapa menit? Buat nomor nih. Ya coba. Kalau menurut saya sendiri ya kan, kalau misalkan pemerintah melaksanakan program makan bergizi gratis di negara Indonesia, itu bukannya hal yang salah menurut saya, tapi secara dasarnya tidak struktur kalau mengadakan program kerja MBG di negara kita ini. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat negara Jepang yang dimana MBG itu sudah ada pada tahun 1889. Nah, MBG-nya tersebut itu sudah ada di dapurnya, itu udah ada di sekolahan. Jadi yang ngantrinnya itu para siswanya itu. Jadi kalau di Indonesia itu kan dapurnya itu bisa dengan sekolah ya kan. Ya. Apalagi yang harus dibutuhkan itu anggaran mobil, belum lagi ompreng-omprengnya. Dan kalau kita melihat dari Pada dan selaku ketua BGN yang sekarang dicopot ya kan, seharusnya kita juga kecewa terhadap Kejagung dan KPK. Karena kenapa? Karena korupsi dari Pada dan itu tidak diusut tuntas dari dulu. Sedangkan kalau kita bisa menilai mulai dari harga kaos kaki, semir sepatu, dan juga motor, itu adalah bentuk dari korupsi. Tetapi KPK dan Kejagung telah dalam menangani hal seperti ini, gitu loh. Bahkan sekelas anak SD sudah tahu bahwa tindakan-tindakan itu tuh tidak mengarah kepada makanan-makanan bergizi gratis gitu, tapi itu tuh kepada orang-orang pegawai MBG-nya gitu. Jadi menurut saya kalau MBG di Indonesia itu tidak tersusun rapi lah gitu. Mungkin seperti itu sih cukup. Berapa Kak? Nah, 11. Sebenarnya benar yang dikatakan Upil ini, dan juga apa ya? Upil. Lu mau sampai berapa menit, Kal? Bentar. Itu berapa menit? 11. 11. Berapa baterainya? 10 mas 10. Bentar lagi. 15. Cukup itu 15 menit itu. Iya, yuk. Benar yang statement Upil terkait terkait program MBG ini ya, yang dimana di Jepang pun kan sudah ada yang memang tempatnya juga di sekolah gitu. Iya. Memang sebenarnya ide daripada Prabowo ini sudah bagus. Cuman kalau kita melihat realitas pelaksanaannya ini sesuai yang bagus ini. Karena kita kalau melihat daripada statementnya Tio BEM UI itu kan, itu mengatakan bahwasanya memang UGM ya. UGM. Dia itu mengatakan sebenarnya ide daripada Prabowo itu sudah bagus, cuma daripada pelaksanaannya yang memang tidak terstruktur atau tidak jelas gitu. Yang tadi mengaburkan anggaran. Memang kalau misal kita melihat hal baiknya, memang sebenarnya banyak positif daripada MBG ini, cuma daripada pelaksanaannya yang salah, jadinya memang kayak kita lihat tidak berguna lah. Jadi kalau saya sih sepakatnya dibubarkan.
ya bagiannya tuh diberhentikan, sudah di stop gitu. Mending dipindah alihkan kepada anggaran sekolah, pendidikan, jalan gitu kan, yang dimana memang menjadi hal yang apa ya, pokok lah untuk penting yang sangat penting. bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, mungkin untuk kajian malam ini kita sudahi dulu ya. Dan karena memang kita juga mau melaksanakan teklat kan, teklat aksi di sini. Jadi mungkin terkait materi BBM ini saya sudahi. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersama dan memberikan aspirasi kepala tangan kiri kawan-kawan semuanya. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya lawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.